Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan materi matematika atau hitung-hitungan. Di video-video sebelumnya kita telah banyak membahas materi permutasi, peluang, dan kombinasi. Kemudian ada bilangan dan pecahan, kemudian ada aritmatika dan geometri. Dan yang terakhir kemarin kita bahas adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkannya terkait dengan pembahasan perbandingan senilai dan tidak senilai. Nah, di sini juga sering banyak orang terkecoh tidak bisa membedakan mana perbandingan senilai dan mana perbandingan yang tak senilai. Jadi kita harus benar-benar memahami ciri-ciri dari perbandingan senilai maupun perbandingan tak senilai. Jadi rumus dari perbandingan senilai ini seperti ini. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nanti kita akan kali silangkan seperti ini. Nah, ciri-ciri dari perbandingan senilai itu seperti ini. Jika angkanya naik, maka hasilnya pun akan naik. Jadi seperti itu, dia berbanding lurus. Jika angkanya naik, maka hasilnya pun naik. Angka apa yang dimaksud? Contohnya seperti ini. Saya membeli 3 apel. 3 apel dengan harga 15.000. Nah, berapa harganya jika saya membeli 6 apel? Nah, harganya itu adalah 30.000 ya, kemungkinan 30.000 karena kita belum pakai rumus. Ini hanya contoh ya. Nah, jika angkanya naik, angka yang ini ya dimaksud angkanya naik yaitu 6 dari 3, maka hasilnya pun akan naik yaitu 30.000. Jadi seperti itu, jika angkanya naik maka hasilnya pun akan naik, dia berbanding lurus atau senilai. Nah, berbeda dengan tidak senilai itu akan berbeda. Rumusnya adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi ini kita balik. Nah, bagaimana ciri-ciri dari perbandingan tak senilai? Nah, bagaimana caranya kita menentukan apakah itu perbandingan tak senilai? Nah, jadi perbandingan tak senilai itu seperti ini. Jika angkanya naik, maka hasilnya akan turun. Jadi dia berbanding terbalik, sehingga dikatakanlah perbandingan tak senilai atau sering juga disebut perbandingan berbalik nilai. Ingat ya, angkanya naik, hasilnya turun. Berbeda dengan senilai, angkanya naik, hasilnya naik. Contohnya seperti ini. 2 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu berapa ya? Kita misalkan 2 hari. Nah, berapa hari dapat diselesaikan jika pekerjaan itu diselesaikan oleh 4 orang? Oke, 4 orang. Nah, tentu akan hasilnya semakin turun atau harinya semakin sedikit. Kemungkinan ini adalah 1 hari. Ini hanya perkiraan ya, kita belum menggunakan rumusnya. Ini hanya sekedar perkiraan, jadi ini hanya contohnya. Nah, di sini tadi mengatakan jika angkanya naik maka hasilnya turun. Angka yang dimaksud ini adalah 4. Jadi angkanya naik dari 4 yang sebelumnya 2. Dari 2 orang menjadi 4 orang. Jadi angkanya naik. Nah, hasilnya itu akan turun yaitu 1 hari. Dari yang tadinya 2 hari menjadi 1 hari. Kenapa? Oke, kita logikakan saja. Nah, 2 orang itu dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 hari. Nah, 4 orang jika pekerjanya semakin banyak, maka otomatis waktunya akan semakin sedikit atau waktu penyelesaiannya akan semakin cepat karena banyak orang yang membantu. Jadi seperti itu, kita bisa logikakan. Nah, ingat ya rumusnya atau ciri-cirinya supaya kita bisa membedakan mana perbandingan senilai dan tidak senilai. Kalau senilai, angkanya naik, maka hasilnya juga akan naik. Kalau perbandingan senilai, angkanya naik, maka hasilnya akan turun. Oke, ini harus
perlu dipahami supaya kita tidak kebalik dalam menentukan soal tersebut, apakah perbandingan senilai atau tidak senilai. Oke, langsung kita ke contoh soal. Kita ke contoh soal, ke soal yang pertama. Irfan ingin membeli 3 buah apel dengan harga 12.000. Jika Irfan memiliki uang 36.000, berapa jumlah apel yang diperoleh Irfan? Oke, kita tulis dulu rumus dari perbandingan senilai. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. X1-nya berapa? Yaitu 3 buah apel. Nah, X2-nya ya belum kita ketahui. Oke, kita tulis saja X2 sama dengan Y1-nya adalah 12.000. Kemudian Y2-nya adalah 36.000. Oke, ini kita coret saja dulu untuk memudahkan. Nah, nanti ini kita akan kali 36 kali 3, kemudian kita bagi dengan 12.000. Atau 12 ya, kita coret tadi nolnya untuk memudahkan. Oke, X2 sama dengan 36, kita kali dengan 3 dibagi 12. Nah, akan mendapatkan hasilnya. Oke, X2 sama dengan 36 kali 3 itu 108 dibagi 12. Kita bagi dulu, 108 dibagi 12. 12 kali berapa ya? Kali 9. 9 kali, kita coba dulu 12 kali 9. 9 kali 2, 18, simpan 1, 1 kali 9, 9. Tambah 1, 10. Oke, berarti ini tepat ya, 9 kali 12 itu 108. Berarti ini habis, berarti X2-nya itu adalah 9, opsi yang D. Jadi, jika Irfan ingin membeli 3 buah apel harganya 12.000, maka jika Irfan memiliki uang 36.000, maka apel yang diperoleh adalah 9 buah. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, jika angkanya naik, maka hasilnya pun akan naik. Nah, tadi dia membeli 3 buah apel, harganya cuma 12.000. Nah, kalau dia membeli 36.000, maka angkanya juga akan semakin naik, yaitu 9, yang tadinya 3 menjadi 9, atau dengan kata lain yang tadinya 12 naik menjadi 36.000. Kita lanjut. Ini perbandingan tidak senilai. Perbandingan tidak senilai, kita tulis dulu rumusnya. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ini masih rumus dari perbandingan senilai. Nah, perbandingan berbanding nilai, nanti kita balik rumusnya. Oke, kita tulis dulu nih. Jika 2 mesin mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 jam, maka dengan 4 mesin mampu diselesaikan dalam waktu, X1-nya adalah 2 mesin, kemudian X2-nya adalah 4 mesin, sama dengan Y1-nya adalah 20 jam. Nah, yang ini adalah Y2-nya atau yang ingin kita cari. Nah, kalau kita ingin ubah menjadi berbalik nilai, kita tinggal balik saja nilainya dari yang tadinya X1 di pembilang menjadi di penyebut, dan Y2 akan naik ke pembilangnya. Jadi seperti ini. 2 per 4 sama dengan Y2 per 20. Jadi seperti ini. Nah, tinggal kita kali ini, kemudian kita bagi dengan yang ini. Oke, jadi Y2-nya sama dengan berapa nih? 20 kali 2 dibagi 4. Nah, 20 kali 2 itu 40 dibagi 4. 40 bagi 4 itu adalah 10. Berarti 4 mesin mampu diselesaikan dalam waktu 10 jam, opsi yang B. Nah, ini sesuai bahwa perbandingan berbalik nilai, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa jika
angkanya naik, maka hasilnya pun akan semakin turun. Jadi seperti ini. Tadi di awal, dua mesin mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 jam. Nah, angkanya naik yaitu sebanyak 4, maka otomatis hasilnya pun akan turun yaitu 10 yang tadinya 20 turun menjadi 10. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 200 km dengan 10 liter bahan bakar. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 400 km? Oke, kita tulis dulu rumusnya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. X1-nya adalah 10 liter dan X2-nya belum kita ketahui. Kemudian Y1-nya adalah 200 km dan Y2-nya adalah 400 km. Nah, sesuai dengan yang tadi, ini kita kali dulu. 400 kali 10, kemudian kita bagi dengan 200. Jadi, X2-nya sama dengan 400 kali 10 dibagi 200. Oke, ini kita coret dulu ya, untuk memudahkan. Kemudian, turun X2. 4 kali 10 itu 40, 40 bagi 2 itu 20. Berarti bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 400 km adalah 20 liter. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Jika sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 2 orang dalam waktu 6 hari, maka berapa hari pekerjaan tersebut dapat selesai jika dilakukan oleh 4 orang. Oke, kita tulis langsung rumusnya ya. Kita langsung tulis rumusnya, kita langsung balik. Jadi tidak seperti yang tadi, itu hanya penjelasan. Jadi untuk soal ini kita langsung balik saja rumusnya. X1 per X2. Nah, ini Y1-nya kita balik. Y1 dengan Y2-nya kita balik atau kita tukarkan tempatnya. Di sini Y2, di sini Y1. X1-nya berapa? X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah 4, sama dengan Y2-nya adalah, belum kita ketahui ya, Y2-nya adalah yang ingin kita cari. Berarti kita tulis saja Y2 per Y1-nya adalah 6 hari. Nah, sesuai dengan yang tadi, caranya adalah kita kali dulu yang ini, kemudian kita bagi dengan yang ini. Jadi kita kali 6 kali 2 dibagi 4. Oke, berarti Y2 sama dengan 6 kali 2 dibagi 4. Nah, 6 kali 2 itu 12. 12 bagi 4 itu 3. Oke, berarti Y2-nya sama dengan 3. Tapi di opsi jawabannya tidak ada 3 ya. Berarti kemungkinan saya salah tadi ini menyimpan angkanya. Ya, nggak apa-apa. Intinya, pekerjaan itu dapat diselesaikan selama 3 hari. Kita misalkan saja opsi yang A ini adalah 3 ya. Oke, jadi yang benar adalah opsi yang A atau 3 hari. Lanjut, soal nomor 5. Seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Jika ada 4 orang petugas yang akan mengarsipkan 210 surat, maka akan membutuhkan waktu berapa menit? Oke, ini agak rumit karena ada 3 komponen, jadi kita bahas pelan-pelan saja. Ada petugas, ada surat, dan ada waktu. Oke, satu petugas atau seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Kemudian, ada 4 orang petugas dapat mengarsipkan 210 surat dalam waktu berapa menit. Oke, ini kita belum tahu, jadi kita misalkan Y saja. Oke, nggak perlu Y ya, kita misalkan dengan tanda tanya saja ya. Oke. Nah, antara petugas dan surat, ini merupakan perbandingan senilai. Sedangkan antara surat dan waktu, ini merupakan perbandingan tak senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke, kita tulis dengan bentuk pecahan atau dengan bentuk rumusnya. Satu petugas
dapat mengarsipkan 30 surat. Kemudian 4 petugas dapat mengarsipkan 210 surat. Nah, waktunya karena ini perbandingan tidak senilai, maka akan kita balik. Jadi tanda tanyanya di atas dan X-nya di bawah. Karena ini merupakan perbandingan tidak senilai, jadi kita balik. Oke, ini kita kalikan. Kita kali silangkan ya, dan ini juga. 4 kali 30, 4 kali 30, dikali dengan tanda tanya ini. Dikali tanda tanya sama dengan, ini kita kali juga 1 kali 210 kali X. Kemudian, lanjut 4 kali 30 itu 120, berarti 120 kali tanda tanya, kemudian 1 kali 210 itu 210, berarti 210 kali X. Berarti tanda tanya ini sama dengan 210 per 120 X. Oke, nolnya kita coret untuk memudahkan. Nah, 21 ini kita bisa bagi 3 sama dengan 7. Dan 12 ini kita bisa bagi 3 dengan menjadi 4 ya. 12 bagi 3 itu 4. Oke, berarti X-nya masukkan. Berarti nilai dari tanda tanya ini atau waktu yang dibutuhkan untuk mengarsipkan 210 surat oleh 4 orang petugas adalah 7/4 X, opsi yang D. Oke, untuk materi kali ini terkait dengan materi perbandingan senilai dan tidak senilai cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.